Suamiku diam, ibunya bicara, dan aku yang menanggung segalanya. Aku tidak pernah disakiti dengan bentakan. Aku tidak pernah dipukul. Aku juga tidak pernah dimaki. Aku hanya tidak pernah dibela. Dan ternyata itu jauh lebih menyakitkan. Selamat datang di Rumah Cerita. Tempat di mana kisah-kisah kehidupan, rumah tangga, dan luka yang sering disembunyikan dalam diam akhirnya menemukan suaranya. Jika kamu menyukai cerita yang dekat dengan kehidupan nyata, penuh emosi, konflik batin, dan pelajaran hidup, jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan kelanjutan kisah ini. Tulis juga di kolom komentar, kamu mendengarkan dari kota mana? Dan jika kamu pernah berada di posisi harus memilih antara bertahan atau membela dirimu sendiri, tetaplah di sini. Karena cerita ini bukan tentang mertua yang jahat atau suami yang kejam. Ini tentang seorang istri yang perlahan hancur karena suaminya memilih diam, sementara ibunya terus berbicara atas nama kebaikan. Namaku Alia. Aku menikah dengan Raka, laki-laki yang kupilih karena ketenangannya. Aku pikir, lelaki yang tenang akan membuat rumah tangga kami damai. Aku salah. Karena dalam pernikahan, ketenangan yang tidak membela adalah bentuk pengkhianatan yang paling sunyi. Dan semua ini bermula bukan dari pertengkaran besar, melainkan dari kalimat-kalimat kecil yang terdengar biasa, tapi menghancurkanku perlahan. Dengarkan ceritaku sampai akhir, karena mungkin kamu akan menemukan dirimu di salah satu bagiannya. Aku selalu percaya bahwa ketenangan adalah tanda kedewasaan. Itulah alasan mengapa aku memilih Raka. Di antara semua laki-laki yang pernah hadir dalam hidupku, Raka adalah yang paling sedikit bicara, paling jarang marah, dan paling jarang menunjukkan emosi berlebihan. Bersamanya aku merasa aman. Aku merasa tidak perlu waspada. Aku merasa cukup. Hari pernikahan kami berlangsung sederhana. Tidak ada gedung mewah, tidak ada pesta besar. Hanya keluarga dekat, doa-doa yang dipanjatkan, dan senyum Raka yang terlihat tulus saat mengucapkan ijab kabul. Tangannya sedikit gemetar saat menggenggam tanganku, dan aku menganggapnya sebagai tanda kesungguhan. Aku mungkin tidak sempurna, katanya malam itu. Tapi aku akan berusaha menjaga rumah tangga ini sebaik yang aku bisa. Aku mempercayainya tanpa ragu. Kami memutuskan tinggal sementara di rumah orang tuanya. Rumah itu cukup besar, rapi, dan terawat. Bu Ratna, Ibu Raka, menyambutku dengan senyum tipis yang sulit kuterjemahkan. Tidak dingin, tapi juga tidak hangat. Senyum yang sopan, seolah sudah terlatih bertahun-tahun. Kamu sekarang bagian dari keluarga ini, katanya sambil menepuk pundakku pelan. Belajar saja pelan-pelan. Aku mengangguk, menganggapnya sebagai nasihat baik. Hari-hari pertama pernikahan berjalan tenang. Aku bangun pagi, membersihkan rumah, menyiapkan sarapan. Raka berangkat kerja dengan ciuman singkat di keningku. Ia tidak banyak bicara, tapi kehadirannya terasa. Bu Ratna sering mengamati dari kejauhan, kadang duduk di ruang tamu sambil memperhatikan caraku menyapu, melipat pakaian, atau menyeduh teh. Ia jarang langsung menegur, lebih sering berkomentar sambil lalu. Dulu Raka tidak suka minum teh terlalu manis, atau mungkin seleranya sudah berubah setelah menikah. Kalimatnya selalu diakhiri dengan senyum kecil. Aku ikut tersenyum, meski ada sesuatu di dadaku yang terasa mengganjal. Aku mencoba menyesuaikan diri, mengurangi gula, bangun lebih pagi, memastikan pakaian Raka terlipat rapi seperti yang biasa dilakukan ibunya. Aku ingin menjadi istri yang baik. Aku ingin diterima. Namun ada satu hal yang mulai kusadari. Setiap kali Bu Ratna berbicara, Raka selalu diam. Bukan diam karena setuju, bukan pula karena menolak. Ia hanya diam. Seolah kalimat-kalimat ibunya tidak perlu ditanggapi. Seolah semuanya akan selesai dengan sendirinya. Suatu siang Bu Ratna masuk ke dapur saat aku sedang memasak. Ia mengamati lama, lalu menghela nafas. Masakan perempuan itu menentukan suasana rumah. Kalau suami sering lelah, biasanya karena istrinya kurang peka. Aku terdiam. Tangan yang memegang sendok pengaduk terasa kaku. Aku ingin bertanya, apa aku kurang peka? Apa aku sudah membuat Raka lelah?
Tapi kata-kata itu hanya berputar di kepalaku. Aku memilih diam. Malamnya saat kami berbaring, aku memberanikan diri bicara. "Raka," kataku pelan. "Ibumu sering mengomentari caraku." Raka menoleh sebentar, lalu kembali menatap langit-langit. "Ibu memang begitu," katanya ringan. "Jangan dimasukkan ke hati." Aku mengangguk. Lagi-lagi mengalah. Lagi-lagi menyimpan perasaan sendiri. Hari demi hari berlalu dan komentar-komentar itu semakin sering. Tentang caraku berpakaian yang dianggap terlalu sederhana. Tentang caraku berbicara yang dinilai kurang sopan. Tentang caraku tersenyum yang katanya tidak cukup ramah. Semua disampaikan tanpa nada tinggi, tanpa amarah, tanpa makian. Namun justru itu yang membuatnya sulit dibantah. Aku mulai bertanya-tanya, apakah aku terlalu sensitif? Apakah aku yang berlebihan? Setiap kali aku ingin membela diri, aku teringat wajah Raka yang tenang. Aku tidak ingin menjadi penyebab keributan. Aku tidak ingin membuatnya berada di posisi sulit antara aku dan ibunya. Jadi aku diam. Dan dalam diam itu, aku perlahan belajar menelan banyak hal. Suatu sore aku berdiri di depan cermin. Wajahku terlihat sama seperti sebelumnya, tapi mataku berbeda. Ada kelelahan yang tidak bisa kusembunyikan. Aku tersenyum pada bayanganku sendiri, mencoba meyakinkan diri bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ini hanya masa penyesuaian, nanti juga terbiasa. Namun malam itu saat Raka tertidur di sampingku, aku terjaga sendirian, mendengarkan suara jam dinding yang berbetak pelan. Rumah ini sunyi, tapi pikiranku tidak. Aku baru menikah beberapa bulan, namun ada perasaan asing yang tumbuh pelan-pelan. Perasaan bahwa aku ada, tapi tidak sepenuhnya hadir. Aku tidak tahu saat itu bahwa ketenangan yang aku anggap sebagai kelebihan Raka akan menjadi hal yang paling melukaiku. Dan semua yang terjadi hari ini baru permulaan dari luka yang lebih dalam. Aku mulai menyadari satu hal yang menggangguku. Bu Ratna tidak pernah menegurku saat kami berdua saja. Ia selalu menunggu ada orang lain. Pagi itu rumah lebih ramai dari biasanya. Kakak Raka dan istrinya datang berkunjung. Aku bangun lebih pagi, menyiapkan sarapan dengan hati-hati. Aku memastikan semuanya rapi, bersih, dan sesuai dengan kebiasaan yang pernah disebutkan Bu Ratna. Aku ingin hari ini berjalan tenang. Saat kami duduk di meja makan, Bu Ratna memperhatikan hidangan di depannya. Ia mencicipi sedikit, lalu meletakkan sendok. "Raka dulu kalau sarapan, suka yang hangat-hangat," katanya sambil menatapku, lalu melirik ke arah menantunya yang lain. "Kalau dingin begini, nanti masuk angin." Nada suaranya datar, bahkan terdengar seperti bercanda. Kakak ipar Raka tersenyum kecil. Istrinya ikut tertawa ringan. Aku ikut tersenyum, meski pipiku terasa panas. "Maaf Bu, nanti saya perhatikan lagi," kataku. Raka duduk di sampingku. Ia mendengar semuanya, aku tahu itu. Tapi ia tidak berkata apa-apa. Tangannya tetap memegang ponsel, seolah percakapan itu tidak membutuhkan kehadirannya. Sepanjang makan, Bu Ratna terus berbicara. Tentang bagaimana dulu ia mengurus rumah sendirian. Tentang betapa beratnya menjadi istri. Tentang perempuan zaman sekarang yang katanya terlalu banyak mengeluh. Aku mendengarkan sambil menunduk. Sesekali mengangguk. Aku merasa seperti murid yang sedang dinilai. Setelah mereka pulang, aku membersihkan meja sendirian. Raka masuk ke kamar, berganti pakaian, lalu kembali sibuk dengan dunianya sendiri. Aku menahan diri. Aku tidak ingin bertengkar. Tapi dadaku terasa sesak. "Raka," kataku akhirnya. "Tadi waktu makan?" Raka menghela napas pelan. "Ibu cuma bicara begitu, jangan dibesar-besarkan." Kalimat itu seperti penutup. Seolah pembicaraan kami tidak perlu dilanjutkan. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang sama. Bu Ratna semakin sering berkomentar, terutama saat ada orang lain. Tentang caraku menyajikan makanan, tentang caraku berpakaian di rumah, tentang caraku menyapa tamu. Semua disampaikan dengan kalimat yang rapi, tidak pernah kasar, tidak pernah langsung menyalahkan, namun selalu cukup untuk membuatku merasa kurang. Aku mulai berhati-hati dalam setiap gerak, setiap kata, setiap senyum. Aku takut salah.
Takut dianggap tidak tahu diri. Takut dianggap tidak pantas menjadi istri Raka. Aku mulai kehilangan spontanitas. Aku tidak lagi memasak dengan rasa senang, melainkan dengan rasa was-was. Aku tidak lagi menyapa dengan tulus, melainkan dengan perhitungan. Suatu malam, Bu Ratna memanggilku ke ruang tamu. "Raka duduk di sana. Kamu sekarang sudah menikah," katanya sambil melipat tangan di pangkuannya. Tidak bisa lagi hidup seenaknya. Semua ada aturannya. Aku menatap Raka, berharap ia akan berkata sesuatu. Menjelaskan, menenangkan, atau sekedar menyelah. Namun ia hanya duduk diam. "Kamu jangan terlalu bawa perasaan. Perempuan itu harus kuat. Jangan sedikit-sedikit merasa disakiti." Aku mengangguk, lagi-lagi. Setelah itu aku masuk ke kamar dengan langkah pelan. Raka menyusul beberapa menit kemudian. "Kenapa kamu tidak bicara?" tanyanya. Aku menoleh padanya. Ada banyak kata yang ingin keluar, tapi aku lelah. Aku tidak tahu harus bicara apa, jawabku jujur. Raka terdiam, lalu berkata, "Ibu itu orang tua, kita harus menghormatinya." Aku mengerti itu. Aku benar-benar mengerti. Tapi aku juga seorang istri, seorang manusia. Dan aku mulai bertanya-tanya, di mana posisiku dalam rumah ini? Malam itu aku menangis pelan. Tidak ingin Raka mendengar. Aku tidak diinginkan dianggap lemah. Aku hanya merasa sendirian. Keesokan harinya aku bertemu Mira, sahabatku. Kami duduk di sebuah kedai kecil. Ia menatapku lama sebelum akhirnya berkata, "Kamu kelihatan capek." Aku tersenyum, refleks. "Biasa saja." Mira menggeleng. "Kamu bukan capek badan, kamu capek hati." Aku terdiam. Untuk pertama kalinya, ada seseorang yang melihatku. Aku ingin bercerita, tapi lidahku terasa berat. Seolah jika aku mulai, semuanya akan tumpah. "Semua baik-baik saja," kataku. Mira tidak memaksa, tapi sorot matanya menyimpan kekhawatiran. Saat aku pulang, rumah terasa semakin sempit. Bukan karena ukurannya, tapi karena aku tidak punya ruang untuk menjadi diriku sendiri. Aku berdiri di depan cermin malam itu, memandangi wajahku yang semakin sering berpura-pura baik-baik saja. Aku mulai bertanya dalam hati, berapa lama seseorang bisa bertahan dengan terus diminta mengerti tanpa pernah dimengerti? Dan aku belum tahu bahwa diamku selama ini justru memberi ruang bagi luka untuk tumbuh lebih dalam. Jika semua ini memang tidak salah, kenapa hatiku justru semakin takut? Aku sering mengulang pertanyaan itu di kepalaku, terutama saat rumah sedang sunyi, saat Raka sudah tertidur dan Bu Ratna menutup pintu kamarnya. Di saat seperti itu, aku duduk sendirian, memandangi dinding dan bertanya pada diri sendiri, apakah aku terlalu sensitif atau memang ada yang perlahan-lahan meremukanku dari dalam? Aku mencoba meyakinkan diri bahwa semua ini hanya fase penyesuaian, bahwa setiap menantu pasti melewati masa seperti ini, bahwa aku hanya perlu lebih sabar, lebih kuat, lebih mengerti. Namun tubuhku mulai bereaksi lebih dulu daripada pikiranku. Aku sering terbangun dengan dada sesak. Nafasku pendek, tanganku dingin, padahal tidak ada apa-apa. Tidak ada teriakan, tidak ada pertengkaran, hanya keheningan yang terasa menekan. Pagi itu aku sedang menyapu halaman ketika Bu Ratna keluar. Ia berdiri memperhatikanku tanpa berkata apa-apa. Aku berhenti menyapu, menoleh, lalu tersenyum. "Kamu tahu nggak?" katanya akhirnya. "Perempuan itu dinilai bukan dari pendidikannya, tapi dari caranya mengurus rumah." Aku mengangguk pelan. "Iya, Bu. Dan rumah tangga itu cerminan istrinya," lanjutnya. "Kalau rumah berantakan, orang akan tahu siapa yang salah." Aku menelan ludah. Halaman itu bersih,
Rumah juga rapi, tapi rasanya selalu saja ada yang kurang di matanya. Saat Raka pulang sore hari, aku ingin bercerita. Aku sudah berjanji pada diriku sendiri. Hari ini aku akan bicara. Tidak marah, tidak menyalahkan. Hanya jujur. Raka, kataku sambil menyodorkan teh. Aku ngerasa akhir-akhir ini... Belum sempat aku menyelesaikan kalimatku, Bu Ratna keluar dari dapur. Raka, katanya, kamu lihat kan? Lantai dapur masih lengket, padahal aku sudah bilang pagi tadi. Raka menghela nafas. Ia menoleh ke arahku. Tatapannya bukan marah, tapi juga bukan membela. Lebih seperti lelah. Kamu dengar ibu ya? Katanya singkat. Kalimat itu memotong keberanianku. Sisa kata-kata yang ingin kusampaikan menguap begitu saja. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku merasa bodoh karena berharap. Aku merasa lemah karena takut bicara. Aku merasa bersalah karena mulai menyimpan rasa kesal pada ibu mertua sendiri. Aku takut menjadi istri yang durhaka. Aku takut menjadi menantu yang tidak tahu diri. Tapi, aku juga takut kehilangan diriku sendiri. Beberapa hari kemudian, Bu Ratna mengajakku menghadiri acara keluarga besar. Aku berdandan rapi, mengenakan pakaian yang sopan. Aku ingin tampil pantas, ingin menunjukkan bahwa aku layak menjadi bagian dari keluarga ini. Di tengah acara, salah satu tante bertanya padaku, "Kerja apa sekarang, Nak?" Sebelum aku menjawab, Bu Ratna tertawa kecil. "Ah, dia mah di rumah saja, mengurus suami, itu sudah cukup." Semua tertawa. Aku ikut tersenyum. Tapi ada sesuatu yang runtuh di dalam dadaku. Bukan karena aku malu tidak bekerja, tapi karena suaraku diambil sebelum sempat keluar. Aku merasa seperti bayangan. Ada, tapi tidak benar-benar dilihat. Dalam perjalanan pulang, Raka tampak biasa saja. Ia bahkan terlihat santai. "Kamu nggak apa-apa?" tanyanya. Aku ingin menjawab jujur, tapi aku takut jika aku bicara aku akan dianggap berlebihan. Lagi. "Tidak apa-apa," kataku akhirnya. Aku mulai sering mengatakan itu. Terlalu sering, sampai kata itu kehilangan maknanya. Suatu malam, aku bermimpi. Aku berada di rumah ini, tapi semua pintunya terkunci. Aku berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Aku menangis, tapi tidak ada yang menoleh. Aku terbangun dengan air mata di pipiku. Aku duduk di tepi ranjang memeluk lututku sendiri. Untuk pertama kalinya aku mengakui pada diriku. Aku takut. Bukan pada Bu Ratna, bukan pada Raka, tapi pada masa depan yang mungkin akan terus seperti ini. Aku takut jika aku terus diam, aku akan hilang. Aku takut jika aku bicara, aku akan dianggap salah. Dan di antara dua ketakutan itu, aku terjebak. Aku mulai bertanya, apakah mencintai berarti harus terus mengalah? Apakah menjadi istri berarti harus selalu diam? Aku belum tahu jawabannya. Tapi aku tahu satu hal. Ketakutan ini bukan tanpa alasan. Dan mungkin, diamku selama ini bukan lagi bentuk kesabaran, melainkan pertanda bahwa sesuatu harus segera berubah. Aku tidak pernah menyangka bahwa sesuatu yang terlihat sepele bisa melukai sedalam ini. Hari itu hujan turun sejak pagi. Rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Aku sibuk di dapur, menyiapkan makan siang. Tanganku bergerak cepat, pikiranku penuh perhitungan. Aku ingin semuanya berjalan tanpa celah. Bu Ratna duduk di ruang makan, membaca sesuatu di ponselnya. Sesekali ia melirik ke arah dapur. Tatapannya membuat punggungku tegang. Aku menghidangkan makanan dengan hati-hati. Piring tertata rapi. Nasi masih hangat. Aku menarik nafas lega sesaat. Namun belum sempat aku duduk, Bu Ratna berkata, "Kamu pakai garam apa?" Aku terdiam sejenak. "Garam biasa, Bu."
Ia mencicipi lagi, lalu menggeleng pelan. Kurang pas. Raka itu tidak suka yang terlalu tawar. Aku menoleh ke arah Raka. Ia mengunyah pelan, tidak berkata apa-apa. Maaf Bu, kataku. Aku berdiri, berniat mengambil garam. Sudah, potong Bu Ratna. Lain kali diperhatikan. Istri itu harus tahu selera suaminya. Kalimat itu menamparku pelan. Bukan karena aku tidak tahu selera Raka, tapi karena seolah-olah semua usahaku selalu dianggap kurang. Setelah makan, Bu Ratna masuk ke kamarnya. Raka bersiap berangkat kerja. Aku memberanikan diri. Kamu sebenarnya suka masakanku? Tanyaku. Raka menghela nafas. Ya suka, tapi ibu juga nggak salah. Kamu jangan terlalu dimasukin. Lagi-lagi begitu. Aku menatapnya. Raka, aku ngerasa... Aku capek, potongnya. Tolong jangan mulai lagi. Kalimat itu membuatku diam. Aku melihatnya pergi tanpa menoleh lagi. Hari itu aku membersihkan rumah dengan perasaan kosong. Setiap sudut terasa asing. Aku seperti tamu yang sedang berusaha terlalu keras agar tidak diusir. Sore harinya, hujan belum berhenti. Bu Ratna keluar dari kamarnya. Kamu tadi nyapu halaman? Tanyanya. Iya Bu, tapi hujan lagi. Ia menghela nafas panjang. Makanya jangan males. Kalau rajin dari pagi nggak akan begini. Aku tercekak. Aku nyapu dari pagi Bu. Ia menatapku. Jangan membantah orang tua. Kalimat itu membuat mataku panas. Aku menunduk, menggigit bibir, menahan sesuatu yang mendesak ingin keluar. Malamnya, Raka pulang lebih larut. Aku menyajikan makan malam tanpa berkata apa-apa. Kami makan dalam diam. Suara sendok dan piring terasa terlalu keras. Setelah itu aku masuk ke kamar lebih dulu. Aku duduk di lantai, bersandar pada tempat tidur. Tangisku pecah tanpa suara. Aku tidak tahu kapan aku mulai merasa seperti ini. Seperti aku selalu salah bahkan ketika aku berusaha benar. Seperti aku harus menelan semua perasaanku sendiri. Aku tidak ingin membenci Bu Ratna. Aku juga tidak ingin menyalahkan Raka. Tapi aku lelah menjadi satu-satunya yang harus mengerti. Beberapa hari kemudian kejadian itu terjadi. Aku sedang mencuci baju ketika Bu Ratna masuk ke ruang cuci. Ia mengambil salah satu baju Raka. Kamu nyucinya digabung? Tanyanya. Iya Bu, seperti biasa. Ia menggeleng keras. Ini baju kerja, tidak boleh dicampur. Aku merasa jantungku berdegup kencang. Selama ini tidak pernah masalah, Bu. Ia menatapku tajam. Jangan sok tahu, aku yang melahirkan dia. Kalimat itu membuat tanganku gemetar. Air menetes ke lantai. Dadaku sesak. Suaraku tercekak. Sudah, katanya dingin. Kalau tidak bisa mengurus dengan benar, bilang saja. Aku tidak tahu bagaimana reaksiku saat itu. Aku hanya ingat mataku perih, nafasku pendek, dan dunia terasa mengecil. Aku masuk ke kamar mengunci pintu. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa benar-benar tidak aman di rumahku sendiri. Saat Raka pulang dan mengetuk pintu, aku tidak langsung membukanya. Kamu kenapa? Tanyanya. Aku membuka pintu perlahan. Wajahku basah oleh air mata. Ibumu bilang aku tidak bisa mengurus kamu, kataku lirih. Raka terdiam. Lalu berkata, mungkin maksudnya baik, kamu terlalu sensitif. Kata-kata itu mematahkan sesuatu di dalam diriku. Aku menatapnya lama. Untuk pertama kalinya, aku tidak menangis. Aku hanya merasa hampa. Malam itu aku sadar. Ketakutanku selama ini tanpa sebab. Ia tumbuh dari diam yang terlalu lama. Dari luka yang tidak pernah dianggap ada. Dan aku tahu, jika aku terus seperti ini, aku akan tenggelam di rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman. Aku tidak langsung berubah setelah malam itu. Aku masih bangun pagi, masih memasak, masih menyapu halaman. Dari luar hidupku tampak sama, tapi di dalam ada sesuatu yang pelan-pelan bergeser. Aku mulai lelah bukan karena pekerjaan rumah, melainkan karena perasaan harus selalu menyesuaikan diri. Aku lelah menebak-nebak apa yang diinginkan orang lain. Aku lelah menelan kata-kata yang menyakitkan dan menyebutnya sebagai nasihat.
Pagi itu, aku duduk sendirian di dapur, memandangi secangkir teh yang sudah dingin. Aku bertanya pada diriku sendiri, sampai kapan? Bu Ratna keluar dari kamar seperti biasa. Ia melihat dapur lalu berkata, "Kamu belum masak?" "Belum, Bu. Saya mau keluar sebentar," jawabku pelan. Ia mengernyit. "Kemana?" Aku menarik nafas. "Ke rumah Mira." Bu Ratna diam sejenak. "Istri itu seharusnya lebih banyak di rumah. Biasanya aku akan mengangguk. Biasanya aku akan merasa bersalah. Tapi kali ini aku hanya berkata, 'Sebentar saja, Bu.' Aku keluar sebelum hatiku berubah pikiran. Di rumah Mira, aku duduk lama tanpa bicara. Ia tidak mendesak. Ia hanya menyodorkan air minum dan membiarkanku bernapas. "Aku capek," kataku akhirnya. Mira menatapku lembut. "Kamu tidak harus selalu kuat." Kalimat itu membuat air mataku jatuh begitu saja. Aku bercerita tentang Bu Ratna, tentang Raka, tentang bagaimana aku merasa tidak pernah cukup. "Aku tidak ingin bercerai," kataku. "Aku cuma ingin didengar." Mira mengangguk. "Kalau begitu, kamu harus mulai bicara. Pelan-pelan, tapi jujur." Aku tahu ia benar, tapi aku juga tahu berbicara di rumah itu bukan hal yang mudah. Malamnya, aku menunggu Raka pulang. Aku duduk di ruang tamu. Tanganku dingin, jantungku berdebar. "Kita perlu bicara," kataku saat ia masuk. Raka menatapku. Lelah. "Sekarang?" "Iya." Ia duduk. Aku mengumpulkan keberanianku. "Aku tidak merasa aman," kataku. "Aku merasa selalu salah. Aku butuh kamu berdiri di sampingku, bukan hanya menyuruhku mengerti." Raka terdiam lama. Wajahnya berubah. Bukan marah, lebih seperti bingung. "Aku cuma tidak mau ada masalah," katanya pelan. "Tapi diam kamu itu masalah buat aku," jawabku. Suaraku bergetar, tapi aku tidak berhenti. "Aku istrimu, Raka. Aku bukan tamu." Untuk pertama kalinya aku melihatnya menunduk. "Aku nggak sadar kalau sejauh itu," katanya akhirnya. Aku tidak tahu apakah itu benar-benar kesadaran atau sekedar kelelahan, tapi aku tahu aku sudah mengatakan apa yang harus kukatakan. Hari-hari berikutnya terasa canggung. Bu Ratna masih sama, Raka masih belum banyak bicara, tapi ada perubahan kecil. Suatu pagi, Bu Ratna mengkritik masakanku lagi. Aku menatap Raka. Ia ragu sejenak, lalu berkata, "Bu, rasanya enak kok." Kalimat itu singkat, tapi bagiku itu seperti udara segar. Aku tidak langsung merasa bahagia, tapi aku merasa terlihat. Malam itu aku tersenyum kecil untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Aku tahu perjalanan ini belum selesai, tapi aku juga tahu aku tidak sendirian seperti sebelumnya. Aku belajar satu hal, keberanian tidak selalu berarti melawan. Kadang ia hanya berarti mengatakan apa yang kita rasakan tanpa berteriak. Dan mungkin itu adalah langkah pertama untuk menyelamatkan rumah tangga yang hampir membuatku kehilangan diriku sendiri. Aku tidak langsung berubah setelah malam itu. Aku masih bangun pagi, masih memasak, masih menyapu halaman. Dari luar hidupku tampak sama, tapi di dalam ada sesuatu yang pelan-pelan bergeser. Aku mulai lelah bukan karena pekerjaan rumah, melainkan karena perasaan harus selalu menyesuaikan diri. Aku lelah menebak-nebak apa yang diinginkan orang lain. Aku lelah menelan kata-kata yang menyakitkan dan menyebutnya sebagai nasihat. Pagi itu, aku duduk sendirian di dapur, memandangi secangkir teh yang sudah dingin. Aku bertanya pada diriku sendiri, sampai kapan? Bu Ratna keluar dari kamar seperti biasa. Ia melihat dapur lalu berkata, "Kamu belum masak?" "Belum, Bu. Saya mau keluar sebentar," jawabku pelan. Ia mengernyit. "Kemana?" Aku menarik nafas. "Ke rumah Mira." Bu Ratna diam sejenak. "Istri itu seharusnya lebih banyak di rumah. Biasanya aku akan mengangguk. Biasanya aku akan merasa bersalah. Tapi kali ini aku hanya berkata, 'Sebentar saja, Bu.'
Aku keluar sebelum hatiku berubah pikiran. Di rumah Mira, aku duduk lama tanpa bicara. Ia tidak mendesak. Ia hanya menyodorkan air minum dan membiarkanku bernapas. Aku capek, kataku akhirnya. Mira menatapku lembut. Kamu tidak harus selalu kuat. Kalimat itu membuat air mataku jatuh begitu saja. Aku bercerita tentang Bu Ratna, tentang Raka, tentang bagaimana aku merasa tidak pernah cukup. Aku tidak ingin bercerai, kataku. Aku cuma ingin didengar. Mira mengangguk. Kalau begitu, kamu harus mulai bicara. Pelan-pelan, tapi jujur. Aku tahu ia benar, tapi aku juga tahu berbicara di rumah itu bukan hal yang mudah. Malamnya aku menunggu Raka pulang. Aku duduk di ruang tamu. Tanganku dingin, jantungku berdebar. Kita perlu bicara, kataku saat ia masuk. Raka menatapku. Lelah. Sekarang? Iya. Ia duduk. Aku mengumpulkan keberanianku. Aku tidak merasa aman, kataku. Aku merasa selalu salah. Aku butuh kamu berdiri di sampingku, bukan hanya menyuruhku mengerti. Raka terdiam lama. Wajahnya berubah. Bukan marah, lebih seperti bingung. Aku cuma tidak mau ada masalah, katanya pelan. Tapi diam kamu itu masalah buat aku, jawabku. Suaraku bergetar, tapi aku tidak berhenti. Aku istrimu, Raka. Aku bukan tamu. Untuk pertama kalinya aku melihatnya menunduk. Aku nggak sadar kalau sejauh itu, katanya akhirnya. Aku tidak tahu apakah itu benar-benar kesadaran atau sekedar kelelahan, tapi aku tahu aku sudah mengatakan apa yang harus kukatakan. Hari-hari berikutnya terasa canggung. Bu Ratna masih sama, Raka masih belum banyak bicara, tapi ada perubahan kecil. Suatu pagi, Bu Ratna mengkritik masakanku lagi. Aku menatap Raka. Ia ragu sejenak, lalu berkata, "Bu, rasanya enak kok." Kalimat itu singkat, tapi bagiku itu seperti udara segar. Aku tidak langsung merasa bahagia, tapi aku merasa terlihat. Malam itu aku tersenyum kecil untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Aku tahu perjalanan ini belum selesai, tapi aku juga tahu aku tidak sendirian seperti sebelumnya. Aku belajar satu hal, keberanian tidak selalu berarti melawan. Kadang ia hanya berarti mengatakan apa yang kita rasakan tanpa berteriak. Dan mungkin itu adalah langkah pertama untuk menyelamatkan rumah tangga yang hampir membuatku kehilangan diriku sendiri. Aku sempat berpikir bahwa satu pembelaan kecil dari Raka akan mengubah segalanya. Bahwa setelah itu, suasana rumah akan membaik dengan sendirinya. Nyatanya, hidup tidak pernah sesederhana itu. Hari-hari berikutnya berjalan dengan sunyi yang berbeda. Bukan lagi sunyi yang menekan, melainkan sunyi yang penuh kehati-hatian. Aku dan Raka berbicara seperlunya. Bu Ratna masih menjalani rutinitasnya seperti biasa. Hanya saja tatapannya kini lebih lama, seolah sedang menimbang sesuatu. Aku tahu, perubahan sekecil apapun tidak akan luput dari perhatiannya. Suatu sore, Bu Ratna mengumumkan bahwa akan ada acara keluarga besar di rumah. Saudara jauh, sepupu, dan beberapa tetangga lama akan datang. Mendadak, rumah terasa seperti panggung, dan aku kembali menjadi pusat penilaian. "Kamu yang urus semuanya," katanya padaku. "Jangan bikin malu keluarga." Kalimat itu terdengar seperti perintah, bukan permintaan. Aku mengangguk. Kali ini bukan karena takut, tapi karena aku ingin membuktikan bahwa aku mampu. Bukan pada Bu Ratna, tapi pada diriku sendiri. Sejak pagi aku sibuk. Memasak, membersihkan, menata ruang tamu. Tanganku pegal, kakiku nyeri, tapi aku bertahan. Aku ingin hari itu berjalan lancar. Saat para tamu datang, senyumku terpasang rapi. Aku menyapa, menyuguhkan minuman, memastikan semua merasa nyaman. Beberapa tamu memujiku. Aku mendengarnya. Tapi aku juga melihat Bu Ratna berdiri di sudut ruangan, memperhatikan setiap gerakku.
Di tengah acara, salah satu piring hidangan jatuh. Tidak pecah, hanya menimbulkan suara keras. Semua mata tertuju ke arahku. "Ya ampun," kata seseorang. Bu Ratna melangkah mendekat. "Kamu ini kenapa sih? Hal kecil saja tidak bisa beres." Kalimat itu diucapkan cukup keras. Beberapa tamu terdiam. Ada yang pura-pura tidak mendengar, ada yang menunduk canggung. Dadaku berdegup kencang, tanganku gemetar. Aku menunduk, mengambil piring itu. "Maaf, Bu," kataku. Biasanya sampai di situ. Aku akan menelan semuanya. Tapi hari itu sesuatu di dalam diriku menolak untuk kembali diam. Aku berdiri, menatap Bu Ratna dengan tenang, meski jantungku hampir melonjak keluar. "Saya sudah berusaha sebaik mungkin," kataku pelan tapi jelas. "Kalau ada yang kurang, bisa disampaikan nanti." Ruangan itu seolah membeku. Raka yang sejak tadi duduk bersama tamu menoleh cepat. Wajahnya pucat. Aku tahu, ucapanku darusan adalah sesuatu yang tidak biasa, sesuatu yang berani. Bu Ratna menatapku lama. Tatapannya tajam, terluka dan marah bercampur menjadi satu. "Kamu membantah saya?" tanyanya dingin. Aku menelan ludah. "Tidak, Bu, saya hanya bicara." Tidak ada jawaban. Bu Ratna berbalik dan masuk ke kamarnya. Acara berlanjut dengan suasana canggung. Aku melanjutkan tugasku dengan tangan yang masih gemetar. Malam itu, setelah semua tamu pulang, rumah terasa berat. Raka menghampiriku di dapur. "Kamu kenapa bicara begitu?" tanyanya. Suaranya rendah tapi tegang. "Aku lelah dipermalukan," jawabku jujur. "Aku tidak marah, aku hanya tidak mau diperlakukan seperti itu lagi." Raka mengusap wajah. Aku di tengah-tengah. Aku menatapnya. "Dan aku di mana, Raka?" Ia terdiam. Beberapa saat kemudian, Bu Ratna keluar dari kamarnya. Wajahnya kaku. "Kamu sudah berubah," katanya padaku. "Dulu kamu lebih penurut." Aku menarik napas panjang. Mungkin dulu saya terlalu diam. Kalimat itu meluncur begitu saja. Tidak tajam, tidak tinggi, tapi penuh makna. Bu Ratna tidak menjawab. Ia kembali masuk ke kamarnya dan menutup pintu. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku takut telah melangkah terlalu jauh. Takut melukai, takut merusak. Tapi di saat yang sama, ada perasaan aneh di dadaku. Seperti kelegaan yang lama hilang. Aku sadar, berdiri untuk diri sendiri memang tidak nyaman. Tapi terus diinjak jauh lebih menyakitkan. Aku tidak ingin menang, aku hanya ingin dihargai. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa sedang berjalan ke arah itu, meski jalannya sunyi dan penuh risiko. Sejak malam itu, rumah berubah menjadi ruang yang dipenuhi jarak. Bukan jarak fisik, tapi jarak perasaan yang terasa jelas meski kami berada di ruangan yang sama. Bu Ratna lebih banyak mengurung diri di kamar. Suaranya jarang terdengar. Tidak ada teguran, tidak ada komentar. Keheningan itu justru membuatku semakin gelisah. Aku tahu, ini bukan ketenangan. Ini adalah badai yang sedang mengumpulkan tenaga. Raka pun berubah. Ia lebih sering diam. Tatapannya kosong, seolah sedang menimbang sesuatu yang berat di kepalanya. Aku tidak menanyakan apapun. Aku juga lelah memulai percakapan yang selalu berakhir setengah jalan. Sampai suatu sore, Bu Ratna memanggil Raka ke ruang tamu. "Aku mau bicara," katanya singkat. Aku mendengarnya dari dapur. Tanganku berhenti bergerak, jantungku berdetak lebih cepat. Aku tahu percakapan itu tentangku, tentang sikapku, tentang perubahan yang ia anggap sebagai pembangkangan. Aku tidak dipanggil, tapi aku juga tidak bisa menghindar dari apa yang akan terjadi setelahnya. Mereka berbicara cukup lama. Suara Bu Ratna terdengar pelan, tapi tegas. Sesekali nadanya meninggi. Aku tidak bisa menangkap semua kata, tapi aku bisa merasakan isinya. Tentang bagaimana aku sudah tidak seperti dulu, tentang bagaimana aku mulai berani menjawab, tentang bagaimana seorang menantu seharusnya tahu batas. Aku duduk di tepi ranjang,
memeluk lututku. Aku tidak menangis, aku hanya menunggu. Saat Raka masuk ke kamar, wajahnya terlihat lelah. Ia duduk di sampingku, terdiam lama. "Ibu bilang kamu berubah," katanya akhirnya. Aku menoleh. Aku memang berubah. Raka menghela napas berat. Ibu merasa tidak dihormati. Aku menatap lantai. Dan aku merasa tidak pernah dihargai. Kalimat itu menggantung di udara. Sunyi, panjang. Raka menutup wajahnya dengan kedua tangan. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya benar-benar goyah. "Aku bingung," katanya pelan. "Aku anak ibu, tapi aku juga suamimu." Aku mendekat sedikit. "Aku tidak pernah memintamu memilih, Raka. Aku hanya ingin kamu berdiri di sampingku saat aku diperlakukan tidak adil." Ia menatapku, matanya merah. "Aku takut melukai ibu." "Aku juga terluka," jawabku. Suaraku tidak tinggi, tidak menuduh, hanya jujur. "Setiap hari." Raka terdiam lama, lalu ia berkata sesuatu yang tidak pernah kudengar sebelumnya. "Aku minta maaf." Dua kata itu membuat dadaku bergetar. Aku terlalu lama diam. Aku pikir dengan tidak bicara semuanya akan baik-baik saja. Tapi ternyata aku membuat kamu menanggung semuanya sendiri. Air mataku akhirnya jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya aku didengar. Malam itu Raka keluar dari kamar dan menuju ruang tamu. Aku tahu apa yang akan ia lakukan. Aku ingin menghentikannya. Tapi aku juga tahu ini adalah langkah yang harus ia ambil sendiri. Aku mendengar suaranya berbicara pada Bu Ratna. Tenang, pelan, tidak meninggi. Tidak membela secara berlebihan, tapi jelas. "Ibu," katanya, "dia istriku. Aku mencintainya. Aku ingin rumah ini jadi tempat yang aman untuk kami semua." Aku tidak mendengar jawaban Bu Ratna dengan jelas, hanya suara kursi yang bergeser. Hening, lalu langkah kaki menuju kamar. Raka kembali dengan wajah pucat, tapi ada sesuatu yang berbeda di matanya. Keteguhan yang belum pernah kulihat sebelumnya. "Aku sudah bicara," katanya. Aku mengangguk. Aku tidak bertanya bagaimana hasilnya. Aku tahu, tidak semua luka bisa sembuh dalam satu malam. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Bu Ratna masih dingin, tapi tidak lagi menyerang. Tidak ada sindiran, tidak ada teguran di depan orang lain. Hanya jarak yang masih terasa kaku. Namun Raka berubah. Ia mulai lebih hadir, lebih peka. Jika Bu Ratna berkomentar, ia tidak lagi diam. Tidak kasar, tapi tegas. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa tidak sendirian di rumah ini. Aku tahu ini bukan akhir dari konflik, tapi ini adalah awal dari keseimbangan baru. Awal dari hubungan yang tidak lagi dibangun di atas diam dan ketakutan. Aku belajar satu hal penting. Cinta tidak cukup hanya dengan bertahan. Ia juga butuh keberanian untuk melindungi. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku tertidur tanpa rasa takut akan esok hari. Tidak ada permintaan maaf yang langsung terucap keesokan paginya. Tidak ada pelukan. Tidak ada kata-kata yang membuat segalanya terasa ringan. Tapi ada sesuatu yang berubah. Dan perubahan itu terasa pelan, hampir tak terlihat, namun nyata. Bu Ratna keluar kamar lebih pagi dari biasanya. Ia tidak menatapku lama seperti dulu. Ia hanya berkata singkat, "Saya mau ke pasar." Lalu mengambil tasnya. Aku mengangguk. "Hati-hati, Bu." Kalimat itu keluar tanpa beban. Dan untuk pertama kalinya, Bu Ratna menoleh kembali. Tidak lama, tidak tersenyum, tapi cukup untuk membuat dadaku terasa hangat. Raka berdiri di sampingku. Tangannya menyentuh tanganku sebentar. Isyarat kecil, tapi penuh makna. Hari itu berjalan sunyi. Tapi bukan sunyi yang menekan. Lebih seperti jeda. Waktu yang dibutuhkan agar emosi yang selama ini tegang bisa bernafas. Sore harinya Bu Ratna pulang membawa banyak belanjaan. Biasanya ia akan langsung masuk dapur dan mengatur segalanya.
Tapi hari itu ia hanya meletakkan tas-tasnya dan duduk. Aku ragu sejenak, lalu mendekat. "Biar saya bantu, Bu." Ia mengangguk pelan. Kami memasak bersama. Tanpa banyak bicara, tidak ada koreksi, tidak ada sindiran. Hanya suara pisau, wajan, dan langkah kaki yang hati-hati. Di tengah kesunyian itu, Bu Ratna tiba-tiba berkata, "Saya juga dulu seperti kamu." Aku berhenti sejenak. Waktu baru menikah, lanjutnya, saya tinggal dengan mertua. Tidak pernah merasa cukup, tidak pernah merasa benar. Aku menoleh padanya. Ia tidak menatapku. Matanya fokus pada sayur yang sedang ia potong. "Saya berjanji pada diri sendiri," katanya pelan, "tidak akan jadi mertua seperti itu." Kalimat itu membuat dadaku sesak. Tapi ternyata luka lama itu tidak hilang, lanjutnya. Ia hanya berubah bentuk. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Aku hanya mendengarkan. "Saya takut kehilangan Raka," katanya. "Dia satu-satunya yang selalu ada buat saya." Aku mengerti. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar mengerti. "Saya tidak ingin mengambilnya dari ibu," kataku lirih. "Saya hanya ingin berjalan bersamanya." Bu Ratna terdiam lama, lalu ia mengangguk kecil. Malam itu kami makan bertiga, tanpa ketegangan, tanpa keheningan yang menusuk. Raka terlihat lega. Sesekali ia tersenyum kecil, seolah tidak percaya momen ini akhirnya datang. Tidak semua langsung menjadi hangat. Masih ada jarak, masih ada kikuk, tapi tidak ada lagi rasa terancam. Hari-hari berikutnya diisi dengan kebiasaan baru. Raka lebih sering berbicara. Bu Ratna tidak lagi mengkritik di depan orang lain. Aku pun belajar tidak menutup diri. Aku sadar, kami bertiga sedang belajar ulang cara hidup bersama. Suatu malam, saat aku dan Raka duduk di kamar, ia berkata, "Aku baru sadar, diam itu bukan netral. Diam itu pilihan." Aku menangguk. Dan aku juga belajar. Mengalah terus bukan berarti menjaga. Kami saling menatap. Tidak ada janji besar, tidak ada sumpah berlebihan. Hanya kesepakatan tak terucap untuk saling hadir. Aku tidak mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Aku tahu akan ada hari-hari sulit lagi. Tapi kini aku tidak lagi sendirian menghadapinya. Bu Ratna tetap seorang ibu yang keras. Aku tetap menantu yang belajar. Raka tetap anak sekaligus suami yang harus menjaga keseimbangan. Namun kini, kami saling melihat sebagai manusia, bukan peran. Dan disitulah penyembuhan dimulai. Bukan dengan kata maaf yang lantang, tapi dengan keberanian untuk mengakui luka masing-masing. Aku pikir badai terbesar dalam hidupku datang dari dalam rumah. Ternyata aku salah. Kadang ujian justru datang dari luar saat kita merasa sudah cukup kuat untuk bernapas kembali. Pagi itu Raka pulang lebih cepat dari biasanya. Wajahnya pucat, langkahnya berat. Aku langsung tahu ada sesuatu yang tidak baik. "Kamu kenapa?" tanyaku pelan. Ia duduk tanpa melepas sepatu. Tangannya gemetar saat mengusap wajah. Aku dipanggil atasan. Dadaku menegang. "Perusahaannya lagi restrukturisasi," lanjutnya. "Beberapa posisi dipangkas, termasuk timku." Aku tidak langsung bicara. Aku mendekat, duduk di sampingnya. Tanganku menggenggam tangannya. "Aku belum resmi dipecat," katanya. "Tapi kemungkinan besar, aku harus siap." Kata-kata itu menggantung di udara. Aku menarik napas panjang. Aku takut, tapi kali ini aku tidak panik. "Kita hadapi sama-sama," kataku. Raka menatapku, matanya berkaca-kaca. "Aku takut gagal jadi suami." Kalimat itu menusuk hatiku. "Kamu tidak gagal," kataku. "Gagal itu kalau menyerah sendirian." Hari itu kami belum memberitahu Bu Ratna. Bukan karena takut, tapi karena kami ingin bicara dengan kepala dingin. Namun rupanya kabar buruk selalu menemukan jalannya sendiri. Sore harinya Bu Ratna memanggil kami. "Tadi Tante Sari telepon," katanya. "Katanya perusahaan tempat Raka kerja sedang bermasalah." Raka terdiam.
Aku menatapnya sejenak lalu berkata, "Memang ada kemungkinan Raka kehilangan pekerjaannya, Bu." Bu Ratna terkejut. Ia menatap Raka lama. "Kenapa tidak bilang dari tadi?" tanyanya. Raka menunduk. "Saya belum siap, Bu. Ruangan itu sunyi. Aku bisa merasakan ketegangan lama mencoba kembali. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda." Bu Ratna menghela napas panjang. "Dulu ayahmu juga pernah kehilangan pekerjaan," katanya pelan. "Saya marah. Saya menyalahkannya. Tapi ternyata yang dia butuhkan waktu itu bukan amarah." Aku menoleh. Ini pertama kalinya Bu Ratna bercerita tentang masa lalu tanpa nada keras. "Kita harus hemat," katanya. "Tapi kita juga harus saling menguatkan." Aku menahan air mata. Hari-hari berikutnya berat. Raka sering termenung. Aku mulai mengatur pengeluaran. Bu Ratna ikut membantu dengan caranya sendiri. Memasak lebih sederhana, tidak banyak menuntut. Suatu malam, aku mendengar Raka menangis di kamar mandi. Tangis yang tertahan seperti tidak ingin terdengar siapapun. Aku berdiri di depan pintu. Hatiku remuk. Saat ia keluar, aku memeluknya tanpa bicara. Ia membalas pelukanku erat. Tidak ada kata yang keluar. Tapi aku tahu, ia tidak lagi sendirian. Beberapa minggu kemudian, kabar itu datang. Raka resmi diberhentikan. Aku melihat matanya kosong saat membaca pesan itu. Tapi tidak ada amarah, tidak ada teriakan, hanya kelelahan. Bu Ratna mendekat. Ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya menepuk bahu Raka pelan. Isyarat kecil yang penuh arti. "Kita mulai lagi," katanya. Malam itu kami makan bersama dalam keheningan yang hangat. Tidak ada rasa malu, tidak ada saling menyalahkan. Hanya tekad untuk bertahan. Aku sadar sesuatu. Keluarga ini tidak lagi berdiri di atas tuntutan, tapi di atas empati. Masalah tidak hilang, ketakutan masih ada, tapi kami tidak lagi saling meninggalkan. Dan mungkin itulah bentuk kekuatan yang sesungguhnya. Tidak ada kembang api di akhir cerita ini. Tidak ada kemenangan besar yang membuat semua masalah lenyap begitu saja. Yang ada hanyalah pagi-pagi yang kembali sederhana, namun terasa lebih jujur. Raka mulai bangun lebih awal, bukan untuk berangkat kerja, melainkan untuk menyeduh kopi dan duduk di teras, memikirkan langkah berikutnya. Aku sering menemaninya, duduk di samping, tidak banyak bicara. Kami belajar bahwa kebersamaan tidak selalu membutuhkan kata-kata. Bu Ratna perlahan berubah. Tidak drastis, tidak tiba-tiba, tapi cukup terasa. Ia tidak lagi mengatur dengan nada perintah. Ia mulai bertanya. Hal kecil, seperti, "Kamu capek?" atau "Mau saya bantu?" Aku tahu itu bukan hal mudah baginya. Sama seperti tidak mudah bagiku untuk membuka luka yang lama ku pendam. Kami bertiga sedang belajar dengan cara kami masing-masing. Raka akhirnya mendapatkan pekerjaan baru. Bukan yang sempurna, gajinya tidak sebesar sebelumnya. Tapi ada ketenangan di wajahnya yang lama hilang. Ia pulang dengan cerita, dengan senyum kecil, dengan rasa percaya diri yang perlahan kembali. Suatu malam saat kami makan bersama, Bu Ratna berkata pelan, "Terima kasih sudah bertahan." Aku menoleh. "Kita bertahan bersama, Bu." Ia mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Di kamar, Raka menggenggam tanganku. "Aku dulu pikir jadi suami itu cukup dengan bekerja," katanya. "Ternyata hadir itu jauh lebih penting." Aku tersenyum. "Dan aku dulu pikir bertahan berarti diam," jawabku. "Ternyata bertahan juga berarti berani bicara." Kami tidak sempurna. Rumah tangga ini pun tidak selalu tenang. Tapi kini kami tahu, masalah tidak harus memisahkan jika dihadapi bersama. Aku berdiri di depan cermin suatu pagi dan melihat diriku yang berbeda. Bukan lebih cantik, bukan lebih kuat secara kasat mata, tapi lebih utuh, lebih berani menjadi diri sendiri tanpa harus kehilangan orang-orang yang kucintai. Dan mungkin itulah akhir yang paling manusiawi. Bukan tentang siapa yang benar, bukan tentang siapa yang kalah, tapi tentang bagaimana luka bisa menjadi jembatan, bukan jurang. Terima kasih sudah menemani cerita ini sampai akhir. Jika kamu merasa cerita ini dekat dengan hidupmu,
Tuliskan di kolom komentar, kamu mendengarkan dari kota mana. Jangan lupa subscribe channel YouTube Rumah Cerita, karena di sini setiap cerita bukan hanya untuk didengar, tapi untuk dirasakan, dipelajari, dan dijadikan teman di perjalanan hidup. Sampai bertemu di kisah berikutnya.